Jadi ada salah satu anak muda lah ya, dia berpendapat nih Bray, ya kan? Berpendapat dengan cara hate speech. Yo, what's up geng, balik lagi di podcast Rakyat Jelata. Rakyat Jelata yang pengen jadi mayoritas. Loh, rakyat jelata kan udah mayoritas cuy di Indonesia. Itu kan lah, itu yang salah lu brother. Lah kan rakyat Indonesia itu kebanyakan rakyat jelata kayak kita. Tapi walaupun kita kebanyakan rakyat jelata, walaupun kita mayoritas, Ya. tapi suara-suara rakyat jelata ini jarang didengar, Bray. Oh, Iya iya gua dapat. Jadi maksudnya walaupun rakyat jelata ini sebagai mayoritas di negara Indonesia, cuman dalam hak bersuara adalah minoritas. Minoritas. Benar nggak? Bener. Karena negara kita ini masih negara berkembang. Ngerti Ya, gak sih lu? ya, Dan di negara mana berflower. ya, dan negara berflower dan di mana kebanyakan ya di atas aja nih yang di negara kita suara-suara Iya, rakyat benar kecil ini ya. Padahal secara langsung orang-orang kaya lah ibaratnya, orang-orang kaya, orang-orang besar itu sebenarnya adalah sebagian kecil yang secara langsung artinya minoritas. Benar sekali Cuman Anda. yang didengar adalah itu selalu minoritas itu, Makanya. minoritas yang selalu berkuasa. Bangsat. Dan tidak memikirkan rakyat jelata. Padahal rakyat jelata adalah mayoritas. Itu dia gue bilang, padahal kalau udah nanti di mana masa-masa politik, masa-masa di mana orang-orang Kampanye. kampanye, orang-orang besar ini kampanye Iya. membutuhkan suara rakyat jelata. Iya, karena rakyat jelata lebih banyak daripada jumlah mereka, pasti berlipat-lipat. Maka dari kenapa gue pengen bilang rakyat jelata yang pengen jadi mayoritas, gue pengen hari ini di podcast kita kali ini gue pengen bahas tentang bebas berpendapat, Bray. Oh, jadi maksud tuh walaupun rakyat jelata dalam jumlah dalam mayoritas, tapi lu juga mau dalam hak berpendapat juga sebagai mayoritas. Mayoritas gitu loh. Tetap didengar juga Tetap gitu didengar maksudnya gitu kan? loh. Maksud gua kita sebagai rakyat jelata yang mayoritas kita didengar, bukan berarti dengan adanya dengan adanya minoritas juga kita ini gitu loh, kita asingkan, enggak juga. Enggak seperti itu juga maksudnya, tapi walaupun kita mayoritas, ada minoritas pun tetap harus kita hargai. Makanya Gitu. maka di mana gue pengen bebas berpendapat, gue mau podcast bebas berpendapat supaya setiap manusia makhluk hidup yang ada di Indonesia ini bebas menyampaikan pendapatnya, Iya, tanpa benar. adanya tekanan dari luar, Bray. Tanpa adanya pandangan sebelah mata. Pandangan sebelah mata. Dari orang-orang misalkan dari minoritas, orang jadi memandang sebelah mata. Yes, itu yang sangat-sangat tidak baik, dan tapi sangat disayangkan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Makanya pengen gue tanya sama lu. Apa? Di Indonesia menurut lu sudah di mana nih angka bebas berpendapat ini dari 1 sampai 10 yang ada di Indonesia? Menurut lu bebas berpendapat ini di angka di mana? Kalau menurut gua gini, Dari 1 sampai 10 nih. rakyat Indonesia udah banyak orang yang untuk melek terhadap bebas berpendapat. Oke. Cuman kebanyakan yang gue lihat mereka bebas berpendapat yang mereka lakukan adalah lebih ke arah ngatain yang gitu-gitu. Oh, oke. Karena hate speech, Benar. sara. Yes. Sebenarnya menurut gua apalagi kolom komentar gitu yang gue lihat di YouTube, di Instagram itu sebenarnya bukan cuma pendapat sih yang menurut gua kurang enak dibaca, bahkan pertanyaan pun gak enak, kayak nanya-nanya agama yang Itu sih, gitu-gitu. ya, Maka menurut gua hak berpendapat, bebas berpendapat di Indonesia menurut gua udah lumayan cukup lah. Cuman orang-orang ini menyalahartikan. Cara menyampaikan Cara pendapat menyampaikannya itu salah ya. Iya, saking bebasnya Oke. sampai kebablasan. Jadi karena kenapa gue pengen berbebas pendapat? Lalu Bray? gimana? Ada salah satu case yang mau gue angkat, dan ini salah satu menyinggung ini kita sih. Gua agak tersinggung sih. Apa? Gua agak tersinggung. Jadi Apa? ada salah satu di mana gimana bilangnya biar enak ngomongnya, biar nggak sesama tersinggung ya. Ini opini kita ya. Ya, Ini dari opini. opini kita, Ya. bukan maksud memojokkan salah Memojokkan. satu siapapun di sini. Ini dari opini kita bagaimana kita harus bisa nerima sebenarnya bebas berpendapat itu, Ya, benar nggak? ya. Tapi
dengan diluruskan, jangan mencaci maki. Iya, jangan ada menghina. Ya, jangan ada ujaran kebencian. Jangan ada provokator. Jangan ada provokator. Itu maka pengen banget nih gua angkat bebas berpendapat ini, Bang. Jadi ada salah satu anak muda lah ya. Anak muda, iya. Anak muda, ya di lingkungan besar kita lah. Bukan di circle kita. Di lingkungan besar kita. Circle yang lebih besar. Circle yang lebih besar itu. Dia berpendapat nih, Bray. Ya kan? Berpendapat dengan cara head speech. Iya kan? Maki pribadi dengan cara memojokkan pribadinya. Dia berpendapat dengan cara memojokkan pribadinya. Ini menurut opini aku pertama, Bray ya. Nanti lu coba kalau yang salah lu luruskan. Nah, menurut aku di situ memang mungkin dia tersinggung. Objeknya itu tersinggungnya. Tersinggung. Mungkin dia tersinggung mendengarkan salah satu salah satu pendapat orang lain dari orang pendapat orang lain. Dia mungkin tersinggung dengan pendapat orang tersebut, ya kan? Tapi bodohnya si anak muda ini dia berpendapat bukan dengan cara yang baik. Dengan cara emang dia gimana emang dia cara head speech-nya dia lebih head speech gitu loh. Dia bukan berpendapat, dia contoh kayak memaki. Dasar lu kayak gini lu. Menjurus kepada pribadinya. Iya, contoh kayak dasar panutan lu memang kayak gini. Iya. Emang dasar sampah gitu-gitu lah pokoknya. Gitu-gitulah. Di situ gue mulai berpikir, nah setelah itu terjadi, setelah itu terjadi, thread di screenshot lah. Ya kan? Di screenshot terus publikasikan lah kan. Jadi di screenshot sama pihak yang tersinggung baru dipublikasikan. Jadi kan ada salah satu panutan, ya kan, dia menyampaikan pendapatnya, terus si anak muda ini tersinggung dengan pendapatnya panutan ini, orang kan? ini, Tapi si anak muda ini, maksud gua dia kasih pendapat menurut gua bodoh juga, salah juga, karena dia ngasih pendapat kayak nyerang pribadinya. Jadi untuk menunjukkan ketersinggungan dia jadi ngata-ngatain orang tersebut. Benar sekali. Gitu loh. Jadi menurut aku, terus setelah itu terjadi maksudnya setelah itu terjadi tiba-tiba dipublikasi, walaupun ya nggak gede banget lah maksudnya lingkungan ini. Tapi kan lingkungan kita kerasa juga kan gitu. Iya pasti. Nah, jadi si anak muda ini ke up. Jadi keluarlah klarifikasi. Ya kan? Permintaan maaf gitu. Ya, gitu-gitulah. Nah, makanya di sini gua ngerasa kayak gini. Tapi dari klarifikasi yang gua dapat ini, ada beberapa orang yang jadi provokasi. Asik nggak tuh pembahasan? Dari klarifikasi ini ada beberapa yang memprovokasi. Gitu loh. Jadi gini, seolah-olah mentang-mentang anak muda ini salah, jadi mereka ikut caci memaki. Iya. Padahal itu sama aja kayak yang dia lakuin. Sama aja apa yang dia lakuin ini sama yang dilakuin mereka sama aja. Nah, malah lebih parah, mereka memprovokasi. Kalau anak ini cuman ngata-ngatain. Benar. Kalau orang ini udah aja salah dong. Tetap salah. Kita mengaku itu salah, itu bodoh. Itu memang salah. Hal yang tolol ya. Iya. Tapi ada tapinya, maksud gua, kenapa tiba-tiba dia udah klarifikasi permintaan maaf, ya kan? Ya kebanyakan lah Indonesia ini ya seperti itu, Bray. Kenapa? Udah buat salah ya klarifikasi minta maaf gitu. Tapi menurut aku gini juga sih. Memang semua orang ya nggak bisa, ini namanya anak muda. Kita juga mungkin ada sesuatu yang kita buat pasti salah, ya permintaan maaf kan. Iya. Nah, makanya gue nggak setuju juga di mana kalau orang ada berpendapat salah terus dimasukkan penjara. Karena penjara itu bukan tempat-tempat orang seperti itu gitu loh. Iya. Iya kan? Kalau lu masukin dia ke penjara ya udah makin bengak lah ini orang. Makin menjadi otaknya makin gila lah ya kan, apalagi terus diundang-undang ya kan, dijadikan konten, tiba-tiba artis jadikan konten sama gitu orang. Jadi ya menurut gua nggak cocok lah kalau dimasukkan ke dalam penjara gitu. Tapi itu di luar itu dulu lah. Gua mau tentang bebas berpendapat ini. Terus tiba-tiba udah dia klarifikasi, tapi ada juga orang-orang yang hate speech terhadap dia. Iya, padahal itu sama aja kan. Padahal itu sama aja. Sama aja yang dia lakuin kan. Sama aja apa yang kayak dia lakuin. Dan maksud gua gini, kenapa lu tiba-tiba kayak lu tahu apa yang dilakuin, kesalahan apa yang dilakuin, tapi kalian maki-maki juga gitu loh, dan kalian provokasi. Iya. Akhirnya kan ini kan
dia doang nih objeknya nih. Kenapa gue bilang provokasi ya? Ini menurut opini aku ya. Kenapa gue bilang provokasi? Kan aturannya yang salah kan dia. Dia kan ketololan dia gitu loh kan, kebodohan dia melakukan hal seperti itu gitu loh. Kenapa lu sampai bawa keluarganya? Kalau keluarga gak tahu apa-apa. Maksudnya sampai backgroundnya pun dibawa gitu kan. Yang sama sekali nggak ada hubungannya atas pendapat dia di situ. Maksudnya kenapa lu sampai bawa di mana dia sekolah, siapa teman-temannya, itu berarti Anda sudah memprovokasi. Itu tidak melakukan hal yang tidak baik. Iya, itu udah namanya menggiring opini masyarakat untuk ikut membenci dia. Benar sekali gitu loh. Itu lebih parah sih menurut gue daripada yang dia lakukan. Kalau lu provokasi orang-orang untuk membenci dia nggak masalah. Ya kan, itu hak kalian. Ya kan, itu hak kalian. Tapi kalau kalian memprovokasi juga untuk membenci lingkungannya dia, yang nggak tahu apa-apa, nah, itu menurut aku udah lebih parah lagi. Karena lu memprovokasi orang untuk membenci dia itu udah salah. Cuman kan ada alasan untuk membenci dia karena dia udah melakukan kesalahan. Benar sekali. Kalau lu memprovokasi untuk background dia yang gak ada hubungannya dengan pendapat dia, itu lebih parah lagi. Itu malah lebih lu yang tolol daripada anak itu. Makanya di mana kita maksudnya gini. Kalau gua sih menurut gua bebas berpendapat ini masih kurang di Indonesia. Dengan adanya mayoritas dan minoritas ini, itu yang buat gap. Kadang pendapat ini udah nggak subjektif lagi gitu loh. Karena kan mentang-mentang banyak yang ikut menghina, jadi ikut-ikutan menghina gitu loh. Maksud gua gitu, banyak yang menghina ikut-ikutan menghina. Jadi bebas pendapat di Indonesia ini menurut aku sih masih ini ya, masih. Iya, sebenarnya sih lebih ke arah kalau lu minoritas dan lu berpendapat yang bertentangan dengan mayoritas, ya semua mayoritas akan menyerang lu. Tapi kalau lu mayoritas menyerang minoritas nggak mungkin lawan kan? Iya kan? Karena dia minoritas pasti kan udah biarin aja. Nah, itulah yang menjadikan batasan, menjadikan ada celah perbedaan atas berpendapat, lu mengatasdirikan mayoritas atau mengatasdirikan minoritas. Itu dia sih maksud gua, bebas berpendapat di Indonesia belum kurang, apalagi masih ada yang belum tahu. Kadang mereka mau berpendapat tapi lebih ke menyerang pribadi. Ngerti nggak maksud gua? Bukan masalahnya gitu. Bukan masalahnya. Contoh menyerang, karena kebanyakan netizen ini kan menyerang pribadi seseorang gitu loh. Dasar lu anak ini, anak dajal, dasar lu ini, dasar, maksud gua dasar haram gitu kan. Maksud gua ya. Padahal apa hubungannya sama pendapatnya dia gitu loh. Kecuali memang dia melakukan hal-hal bodoh. Ya kan? Contoh seperti ya beberapa yang lalu, beberapa juga anak-anak muda kita yang viral ya kan. Nah, itu kan dia udah langsung merugikan orang lain. Benar enggak? Langsung objek yang dia iniin gitu loh. Itu bukan berpendapat lagi, itu tingkah laku dia. Benar enggak? Tapi kalau ini kan dia mungkin mau berpendapat, tapi cara dia berpendapat itu menurut gua udah salah total. Makanya itu bebas pendapat ya boleh, bebas berpendapat. Lu bisa berpendapat tapi jangan jadi orang bodoh juga, maksud gua jangan orang tolol gitu loh. Iya, berpendapat yang dimaksud di sini lu bebas berpendapat tapi tetap harus dengan sopan santun. Benar gitu sekali, kan? Jangan menyinggung sara. Ya, itu janganlah, ngapain sih? Cobalah open minded dikit lah, maksud gua gitu loh. Maksud gua gini. Kalau ada salah satu orang yang menyerang ini kepribadian lu, contoh keluarga lu atau agama atau politik lu, suku atau ras lu gitu loh. Terus lu tiba-tiba menyerang balik dengan cara yang sama. Maksudnya apa bedanya kalian dua? Sama aja gitu loh. Kayak dunia politik inilah. Ya kan? Lu nggak suka sama pemimpin A. Terus yang ini nggak suka sama pemimpin B. Ya kan? Terus pemimpin yang ini, fanbase pemimpin A nyerang pemimpin B. Terus kalian yang sok-sokan memang dasar kayak gini, nggak ada otak segala macam. Tapi kalian melakukan hal yang sama juga gitu loh. Iya. Ngerti nggak maksud gua? Lu nyalahin pihak A karena ngata-ngatain, tapi lu nyalahinnya dengan ngata-ngatain juga. Iya benar gitu maksud gua. Lu jadi kayak sama aja bohong gitu. Gak kelar-kelar anjing gitu. Makanya apa bedanya gitu loh? Apa bedanya? Nggak ada kalian membedakan. Maksudnya kalau gue sih yang gue netral aja ya. Gue secara pandangan politik gue netral ya, tapi tetap akan ada yang gue pilih. Maksudnya gue memilih
itu kan terbaik duanya. Yeah. Tapi kan kita harus memilih yang lebih baik kan gitu kan. Benar. Tapi bukan berarti kita memilih yang lebih baik, lu jelek-jelekin ini gitu. Enggak gitu juga. Kalau gue sih kayak gitu. Ya kan? Kalau gitu ada ya pemimpin yang jelek-jelekin ini lu dan yang ini kalau lu juga membalas dengan menjelek-jelekan, ya apa lu bedanya duanya ya benar-benar memang lu saling memang hate speech, memang budaya kita ini diciptakan untuk hate speech gitu aja, bukan bebas berpendapat lagi. Karena emang rakyat Indonesia kalau gue perhatiin emang demen banget lu nyalain orang, demen banget. Ya kesalahan lu satu nih kecil, lu dikulik, digali sampai background lu sampai lu lahir di mana gitu ibaratnya lah. Maksudnya karena mereka kayak kurang puas untuk ngatain case ini, untuk ngatain case ini kurang puas gitu loh. Yang dari lu selingkuh jadi ngatain narkoboy. Itu maksudnya kayak dengan selingkuh kayak anjing kurang puas gua ngatain dia gitu doang gitu loh. Benar. Jadi semua pengen ngatain anjing. Apalagi lu udah minoritas buat kesalahan dengan berpendapat yang enggak mampus lah udah. Lu udah minoritas, pendapat lu salah, dan pendapat yang salah ini lu menyerang mayoritas. Udah lengkap lu anjir, udah mendingan lu ke dalam goa aja udah. Makanya udah gue bilang aduh, tapi memang lebih berhati-hati lah Bray. Iyalah, lebih apalagi sekarang ada undang-undang ITE kan. Iya benar. Karena pendapat yang paling gampang kita lakukan adalah pendapat di sosial media kan, pasti ya, sosial media. Pasti. Nah, sekarang ada undang-undang ITE, ya harus lebih bijak lah dalam berkomentar, lebih bijak dalam ya boleh lu kasih pendapat lu yang bagus-bagus, jangan memojokkan, itu aja sih intinya. Apalagi lu melakukan ujaran kebencian yang bener-bener ya lu ngata-ngatain habis-habisan, bahkan lu provokasiin orang supaya ikutan benci, menggiring opini untuk ikutan benci. Nah itu sih menurut gua itulah yang menjadi hak kebebasan berpendapat menjadi salah. Benar. Jadi hak yang untuk dipakai, yang kalian pakai untuk bebas berpendapat itu udah salah total. Udah salah, diartikan dalam hal yang salah. Iya. Padahal maksudnya pendapat di sini adalah pendapat yang membangun gitulah ibaratnya. Ya, itu maksud kita. Lu berpendapat, jangan juga kayak lu mengkritik atau berpendapat tapi solusi lu nggak ada gitu loh. Apalagi lu berkritik terus lu ngasih pendapat, tiba-tiba solusi lu lebih buruk dari yang lu bebas berpendapat nih, ya kan? Yeah. Contoh ada kayak pemimpin kita membangun sesuatu, ya kan? Terus lu kasih kritik, terus lu kasih pendapat. Yeah. Pendapat mungkin yang arah lebih ke ini, lu kasih pendapat arah yang lebih kurang bagus. Yang kurang bagus. Nah, terus tiba-tiba lu kasih solusi nih. Lebih parah. Lebih bodoh gitu loh. Anjing nggak penting banget bangsat hidupnya anjing. Itu sih yang buat kita, maksud gua kayak apa sih? Lu kok aduh, memang bodoh banget sih gitu. Maka sebelum berpendapat kita juga harus berpikir kan apa yang bakal terjadi dengan pendapat kita ini. Benar sekali. Gitu sih, misalnya lu mau komentarin tentang berita sesuatu lah, lu sebelum komentar lu mikirin dulu ini yang gue komentarin ini akan menjadi dampak baik apa dampak buruk. Itu sih kalau menurut gue. Ya kalau gue sih ngelihatnya kayak jangan juga cepat-cepat lu berpendapat dengan hanya melihat sesuatu dari sisi satu ini lu doang, satu pandangan doang. Iya benar-benar. Tiba-tiba kayak ada sesuatu berita muncul gitu loh. Terus judulnya dibuat clickbait kan, karena sekarang media-media sekarang pasti. Lebih banyak buat clickbait. Itu nggak bisa gue salahin karena ya seperti itulah orang biar tertarik untuk bener. ini. Karena kita nggak pungkiri juga judul-judul YouTube kita yang semua ini kan kebanyakan clickbait juga kan. Iya. Karena itu salah satu cara untuk menarik perhatian. Benar. Penonton. Itu sebagian dari teknik kita sebagai orang yang memberikan informasi supaya orang penasaran, ya emang harus kayak gitu. Itu nggak bisa kita salahin juga. Yang penting judul dan isi jangan sampai melenceng jauh lah. Ya benar. Gitu. Jadi maka maksud gua kalau lu mau berpendapat ya lihat dulu. Maksud gua kayak jangan langsung lu hantem puk padahal lu hanya baca judulnya. Ya kan? supaya karena mungkin lu berantem sama cewek lu atau berantem sama istri lu kan. Ya kan? Lagi menurut gua apa yang orang share di mana, misalnya di berita dimanapun di Instagram, gak semua juga butuh pendapat lu anjing. Gak perlu lu kasih pendapat. Cukup lu baca udah, gak usah lu kasih pendapat. Bodoh.
Ya kalau misalnya apalagi orang nggak butuh pendapat lu, terus lu kasih pendapat so ide gitu anjing. Ngapain anjir? Gak penting. Maksud kita kayak ya kalau misalnya nggak usah pengen banget ngetik jempol itu cepat-cepat banget gitu maksud gua. Kalau lu memang mau berpendapat ya yang baik lah gitu, nggak penting anjir. Karena dia nggak butuh nih satu. Lu kasih yang sampah apa gunanya? Dengan lu kasih yang bagus aja dia tetap nggak butuh gitu loh maksud gua. Makanya itu maksud gua. Ya kalau kalian mau berpendapat ya apa adanya aja lah, nggak usah terlalu drama, nggak usah terlalu berlebihan kan, apalagi sampai menyerang pribadi keluarganya, orang tuanya, iya kan, menyinggung keluarganya, apa segala macam. Kayak apa namanya kasus-kasus ini tau gak sih lu? Yang baru-baru ini apa namanya prostitusi yang ada di Medan. Nah itu kan parah banget maksud gue. Memang tindakan dia yang lakukan salah, ya kan? Prostitusi karena di negara kita masih dilarang prostitusi, itu ya kan? Memang dilarang. Di negara kita nggak di apa sih kalau apa namanya? Nggak dilegalisasi ilegal lah. Iya, masih ilegal kan, legalisasi nggak kayak prostitusi ilegal. Maksudnya kayak kalau misalnya negara-negara apa yang nggak maju kan kayak di Belanda contoh ada memang tempat distrik mana memang disediain wadah untuk prostitusi tapi dalam pantauan gitu. Iya benar. Kalau di Indonesia kan memang diharamkan. Ya, jadi kan? Memang nggak ada disediakan wadah apapun, jadi jangan dicari anjing. Benar. Tapi bukan berarti kayak kalian juga seenaknya berpendapat dia salah. Kita akuin dia melakukan perbuatan yang salah ya kan. Atas kasus itu ya memang salah. Tapi bukan hak Anda juga untuk berpendapat tentang orang tuanya, tentang apa yang dia lakukan. Orang tuanya ya, lagi lu ngapain bawa orang tuanya aja kaget juga denger itu, Cok. Orang tuanya enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba udah ini kan dia enggak tahu. Terus kalian tambahin lagi berpendapat yang enggak. Mampus lah, maksud gua kasihan lah. Kalaupun berpendapat dia berpendapat bagus ya, berpendapat bagus lah gitu kan. Nggak mungkin juga kalau kalian berpendapat dengan seperti itu prostitusi gini berkurang di Indonesia. Nggak mungkin juga. Nggak ada. Sebenarnya lu berpendapat juga nggak mempengaruhi apa-apa. Prostitusi nggak akan turun. Nggak akan turun dengan pendapat lu juga dia tiba-tiba keluar dari penjara kan nggak mungkin kan. Gimana caranya biar nggak ada tersinggung berpendapat? Ya sama-sama kita perbaiki diri masing-masing, sadar diri akan masing-masing gitu. Ya gua boleh berpendapat, tapi kalau misalnya kayak gitu kan, ya berpendapat yang membangun lah. Jangan memilah-milah. Maksud gua kayak tiba nanti yang kasus artisnya ganteng, ya kan? Terus tiba-tiba dia kalau ganteng disupport, cantik gitu kayak disupport, kayak semangat dia. Narkoba itu nggak apa-apa kok. Bangsat banget anjir. Kalau ganteng dimaafin anjing, kalau jelek dikatain habis-habisan anjing. Jangan gitulah ya kan. Jangan lah, nggak boleh kayak gitu. Makanya bebas berpendapat lah, tapi boleh kalau Anda mau mengkritik boleh, tapi kasih solusi yang lebih baik lagi gitu. Kasih kritik, kasih saran. Jangan lu kritik-kritik doang, ya lu sendiri pun nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Percuma. Kalau dari aku sih, Cuk, bagi korban-korban yang kena hate speech, kena bebas berpendapat yang salah. Kalau aku sih maksudnya ya kalian oke lah, kalian yang sebagai memang kalian yang salah gitu loh. Tapi menurut aku jangan jadi menyerah. Maksud gua semua manusia punya apa ya, kalau gua bilang sih setiap manusia itu beda cara memilih dosa. Betul. Iya kan? Betul. Cuman kalian lah yang tahu apa dosa yang kalian nikmatin gitu loh. Kalau menurut aku sih kalau korban-korban yang kayak gitu bukan korban sih, kalian juga itu salah. Tapi ya coba memperbaiki diri. Ya kan? Gak usah terlalu mendengar pendapat yang lain. Pendapat gitu orang gak usah terlalu dipikirin. Benar. Gitu ya kita juga berdua ya terus memperbaiki diri, terus menjadi lebih baik, terus jadi ini kan kayak gitu. Namanya juga manusia gak ada yang sempurna, Bray. Betul. Walaupun lu keturunan siapapun, keturunan ini gak ada manusia yang sempurna, Bray. Semua sama kita di mata Tuhan gitu loh. Tapi kita tetap saling menghormati. Yang penting itu kalau dari gua, yang penting lu berpendapat dengan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap orang lain. Itu aja sih. Dan lu berpendapat jangan untuk menjatuhkan orang lain supaya lu kelihatan baik, ini. Dan lu kalau lu suka berpendapat, lu juga harus bisa menerima pendapat orang.
Itu yang gitu. Ini satu lagi sih yang perlu kita utarakan pendapat ini. Jangan lu komentar-komentar pendapat tapi kalau lu di komentar juga bisa. Jangan sampai kayak gitu. Itu maksud gua. Tiba-tiba Anda di komentar, tiba-tiba Anda caci maki. Anda memaki orang bodoh, orang tolol. Langsung Instastory ya kan? Sedih apa segala macam. Tapi dengan Anda pendapat Anda udah menyinggung berapa banyak orang. Makanya gitu. Anjir. Gak usah sok cari panggung juga lah, gak usah kelihatan bener lah. Kita semua ini sama lah. Di mata Tuhan itu kita semua sama. Jangan lah, ya kan. Iyalah, pokoknya kalau lu suka berpendapat, ya lu harus terima juga pendapat orang. Dan kalau misalkan lu menerima pendapat orang, jangan lu pilih-pilih orangnya, orang ini atau orang ini, tapi lihat dari pendapatnya apa yang dikasih. Pokoknya lihatnya jangan subjektif lah, harus objektif. Apa pendapat yang membangun itulah yang lu terima. Apa yang jelek, kalau misalkan menurut lu itu salah, udah biarin aja. Gak usah lu lawan lagi, jadi lu sama, lu berdua sama dia. Iya benar gitu juga. Dan ya kalau misalnya pendapatnya membangun, ya terima. Ya, harus terima lah. Kalau ya nggak membangun ya cuekin. Kalau misalkan pendapatnya pun menyalahkan, tapi kalau memang itu kenyataan, ya lu berkaca, itulah intinya. Benar sih. Jadi kalau menurut gue sih, kalau dari kesimpulan gue podcast ini ya, lu boleh berpendapat, tapi tetap pada jalurnya gitu loh. Jangan saling hate speech, jangan saling menjatuhkan, jangan ada di antara kita gap mayoritas dan minoritas hingga membuat kita tidak bisa berpendapat. Betul. Benar nggak, Bray? Benar. Kalau menurut lu kesimpulannya gimana tentang bebas pendapat nih, Bray? Pokoknya dari gue bebas berpendapat, lu bebas kasih pendapat apa aja, tapi lu juga harus bisa bebas menerima pendapat apa aja. Yes. Jangan pendapat dari siapa aja. Benar sekali. Nggak boleh A, nggak boleh B. Nggak boleh. Pokoknya netral aja. Jangan membeda-bedakan. Pokoknya semualah dari segi apapun jangan lu beda-bedain. Itu aja. Jadi guys, gengs, sampai sini aja lah ya podcast kita tentang bebas berpendapat. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggung, mohon maaf, kita tidak bermaksud untuk menyinggung. Ya, tidak bermaksud mungkin menyinggung ini ketersinggungan yang tidak disengaja. Ini hanya opini. Bukan. Apa? Ini hanya kepengenan kita untuk berpendapat aja. Iya. Lagian kita kan juga nggak ada menyebut oknum sesuatu, nggak ada memojokkan juga kan. Nggak ada sih. Kalau ada yang tersinggung keterlaluan sih. Kita baik-baik mah orangnya. tenang. Kita baik-baik. Tiba-tiba nanti di report. Terus di komen di head anjing kita. Udah 180 subscriber. Udah masih dikit jadi report banget. Aduh anjing sedih banget. Belum dapat duit udah di report. Anjing. Sampai situ lah ya podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini. Apa sih? Rakyat Jelata. Terakhir. Lu yang buka yang terakhir. Oke, sampai sini aja podcast Rakyat Jelata yang kesekian. Jangan lupa di like, comment, di subscribe, di share ke semua teman-temannya, ke semua grup keluarga supaya bebas berpendapat di grup keluarga, karena di grup keluarga sering kita segan-segan gitu. Ini supaya kita lebih enak di grup keluarga, lu share juga. Pokoknya jangan lupa ditonton sampai habis. Itu yang paling penting ya. Oke, terima kasih semuanya. Semangat untuk bebas berpendapat. Oke, Rakyat Jelata yang mau menerima pendapat. Itu yang paling bagus. Thank you, dah. Thank you. Yuk.